sebelum kita selesai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita memuji Tuhan. Hari ini merasa bahagia. Kita akan Tuhan, terima kasih Tuhan karena dengan tamu kami anak-anakmu bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan tuntun kami dari awal pertengahan hingga ibadah ini dengan baik. Kami lakukan Tuhan dalam nama kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Aku mau seperti Yesus. Anak-anakmu akan membaca dan merenungkan kepada firman-Mu. Mari berkenan kepada kami karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan. Mari firman yang kita pilih untuk sama-sama merenungkan terambil dari Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga ayat 26. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Dengan berikut hukum mengenai kelasiran. Ayat yang 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, ini firman mungkin sudah seringkali kita mendengar, biasa di ibadat. Tapi hari ini firman datang kembali untuk sama-sama mengingatkan kepada kita semua tentang berkat dari Tuhan. Baik, firman Tuhan ini memiliki penjelasan di setiap ayatnya. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan perlindungan sebagai sumber pemeliharaan dan keamanan bagi umatnya. Dan dengan arti kalau kotong bikin segala sesuatu, kalau tanpa Tuhan itu pasti semua akan berjalan dengan tidak baik. Karena tanpa Tuhan kotong sudah bisa apa-apa. Kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Yang dimaksud dengan menyinari dengan wajah-Nya adalah kebahagiaan tertinggi, karena berada dalam hadirat Tuhan ini adalah gambaran bahwa Tuhan peduli dan memperhatikan umatnya. Nah, karena kotong berpikir bahwa kotong ada masalah, Tuhan sudah peduli. Tapi kotong salah artikan itu, karena kalau Tuhan peduli itu artinya Tuhan kasih kotong setiap persoalan untuk kotong bisa hadapi. Nah, setiap kali Tuhan kasih kotong persoalan, pasti di situ Tuhan kasih kotong jalan keluar. Nah, dari situ Tuhan sangat peduli dan Tuhan sangat peduli. Jadi Tuhan memberikan kotong persoalan. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan kasih kotong persoalan atau rintangan itu artinya Tuhan sudah peduli. Tapi sebaliknya. Dan kasih karunia yang diberikan dapat diwujudkan melalui pribadi dan karya Kristus. Yang ketiga, Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya, Tuhan tidak memalingkan wajah-Nya dari umat-Nya, melainkan berhadapan dengan mereka dan memberi kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Nah, yang dari tadi saya bilang, kotong dapat persoalan dan terakhir bisa mendapatkan jalan kedua. Di situ kotong merasa damai, artinya tenang, karena masalah yang kotong hadapi sudah ada jalan keluar dan sudah terselesaikan. Nah, di situ teman-teman pasti hati damai kotong. Jadi Tuhan sangatlah membawa pemahaman yang sangat penting untuk kotong. Ini adalah pengingat bahwa di tengah badai kehidupan, kasih Tuhan memberikan ketenangan. Nah, ada makna bagi kehidupan di setiap kotong. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai. Berkat ini ditujukan untuk kotong di masa kini melalui iman kepada Kristus. Nah, kalau anak-anak muda atau anak-anak kuliah, sekarang walaupun kotong aktivitas lebih sering dengan sosmed, dengan hal-hal duniawi, contohnya pesta atau acara apapun itu, tapi kotong harus sadar bahwa kotong hidup ini untuk Tuhan, dan kotong harus punya iman yang kuat, yang besar kepada Tuhan. Dan yang kedua, menemukan kedamaian dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Ayat ini menjadi pegangan untuk percaya pada pemeliharaan Allah dan beristirahat dalam damai sejahtera. Nah, dari semua hal yang tadi kita sudah